Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan mulai pembahasan pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang push-push system. Seperti yang kita ketahui, ada tiga komponen yang membentuk suatu komputer. Yang pertama adalah CPU, I/O modul, dan memori. Nah, untuk komponen CPU terdiri dari register-register. Nah, register yang terdapat dalam CPU yang pertama adalah MAR atau Memory Address Register. Dia berfungsi untuk menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses. Sedangkan yang kedua adalah MBR atau Memory Buffer Register. Nah, ini berisikan data yang akan ditulis ke dalam memori. Kalau yang pertama adalah alamat, yang kedua adalah data. Komponen selanjutnya yaitu PC atau program counter. Nah, dia mencatat alamat memori. Kemudian ada IOAR atau input output address register dan input output buffer register. Komponen selanjutnya yaitu IR atau instruction register. Dia berfungsi untuk menampung instruksi yang akan dilaksanakan, serta yang terakhir adalah AC atau akumulator. Dia berfungsi untuk menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang dihasilkan. Nah, dalam I/O sendiri ada dua fungsi, yaitu memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU atau sebaliknya. Kemudian modul ini berisi buffer internal untuk menampung data sementara. Secara 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 global, fungsi komputer yaitu adalah untuk mengeksekusi program. Nah, program yang akan dieksekusi oleh CPU ada dalam memori. Nah, untuk pengambilan instruksi sendiri ada dua cara, yaitu dua langkah, yaitu yang langkah pertama CPU membaca instruksi yang ada di memori atau CPU mengeksekusi setiap instruksi. Yang dalam siklus fetch, CPU pada umumnya mempunyai register program counter yang dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Nah, instruksi yang akan dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register IR atau instruction register. Jadi awalnya ada sebuah register yang tersimpan. Nah, kemudian instruksi yang dibaca akan dimuat ke dalam IR itu. Kemudian aksi-aksi yang dilakukan oleh CPU ketika menginterpretasikan instruksi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah antara CPU dan memori, di mana data dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya. Kemudian CPU dengan modul I/O atau input output, data dipindahkan dalam ke dalam atau keluar dari CPU dan modul I/O. Yang ketiga adalah pengolahan data, yaitu CPU akan membentuk sejumlah operasi arithmetic logic, dan terakhir ada kontrol, di mana CPU akan membentuk sebuah instruksi yang dapat mengubah urutan eksekusi. Nah, contoh eksekusi program dalam CPU kita bisa lihat di sini ya. Ada sebuah gambar. Nah, di sini karena PC berisi angka 300, maka instruksi yang akan diambil adalah instruksi yang terletak di memori alamat 300. Ini karena anak panahnya di angka 300 ya. Jadi kita bisa aja sebenarnya dari 301 bisa aja gitu. Cuman karena di sini dari angka 300 ya, kita lihat di angka 300 nih. Nah, instruksi ini memiliki kode 1940. Nah, instruksi tersebut diambil dari memori yang tadi ya. Jadi
pada dasarnya CPU mempunyai memori. Apa yang di sini dijelaskan bahwa CPU pada umumnya pada CPU yang umum suatu register program counter. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, lanjut. Misalnya kode 1940 ini merupakan instruksi dengan kode operasi atau operation code atau opcode 1. Diikuti dengan 940 yang merupakan alamat operand atau opcode 1. Berarti instruksi untuk mengcopy data dari alamat operand, dalam hal ini 940, ke akumulator, maka data yang terletak di alamat 940 dicopy ke akumulator. Ini data 003 ini ya, dicopy ke akumulator AC, tuh akumulator. Nah, setelah itu isi bisi ditambah 1 increment sehingga isinya menjadi 301. Tadi kan 300, sekarang menjadi 301. Artinya instruksi berikutnya yang harus diambil dari memori dan dieksekusi terletak di memori alamat 301. Kalau 300 yang tadi awal dan ini sekarang sudah menjadi 301, yaitu instruksi dengan kode 941. Lanjut. Karena 5 berarti penjumlahan antara isi akumulator dengan isi memori yang alamatnya diberi di sebelah angka 5, maka isi akumulator dijumlahkan dengan isi memori alamat 941. Kemudian hasil penjumlahnya dikembalikan ke akumulator. Setelah PC ditambahkan 1, maka isinya menjadi 302, sehingga instruksi berikutnya menjadi diambil dari memori 2 dan seterusnya. Jadi ini langkah-langkah ya. Dan terakhir, arti 2941 adalah perintah untuk mengcopy isi akumulator ke memori alamat 941. Nah, dalam prosesnya ada yang namanya interrupt. Kelas-kelas interrupt yang pertama adalah program. Jadi dibangkitkan dengan beberapa kondisi. Yang kedua adalah timer, dibangkitkan oleh timer. Yang ketiga adalah I/O, dibangkitkan oleh I/O controller. Dan yang keempat, hardware failure. Nah, interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, karena sebagian perangkat itu eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Nah, selanjutnya, apa kaitannya interrupt dan siklus instruksi? Nih, misalnya dengan memakai interrupt, prosesor dapat dipakai dalam eksekusi instruksi-instruksi lain, operasi input-output yang sedang dilaksanakan. Nah, ketika perangkat eksternal telah siap untuk dilayani, maka modul input-output untuk perangkat eksternal ini mengirimkan signal interrupt ke request ke prosesor. Jadi dibatalkan lah operasi yang lainnya gitu. Nah, prosesor menanggapinya dengan menahan operasi program yang sedang dilakukan dan mencabangnya ke program yang melayani perangkat I/O itu. Jadi mana yang siap lah yang tadi, yang dikenal dengan interrupt handle, dan kembali melaksanakan assembly mula-mula setelah perangkat itu dilayani. Lalu selanjutnya ada namanya multiple interrupt. Nah, dengan tidak mengizinkannya terjadi interrupt lain pada saat suatu interrupt sedang dilakukan, ini keuntungannya pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana. Jadi ya artinya urutan lah gitu, mana yang ada duluan dia yang dikerjakan. Nah, kekurangannya tidak memperhitungkan parameter selektif atau kebutuhan waktu kritis. Jadi dia akan berdasarkan urusan, jadi mana yang penting, mana yang butuh waktu lama. Jadi tidak melihat hal tersebut. Nah, dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt, maka mengizinkan interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handle yang berprioritas lebih rendah untuk menginterrupt diri sendiri. Jadi dia mampu melihat
mana yang lebih penting, mana yang prioritasnya lebih tinggi, mana waktu yang lebih cepat, itu yang dikerjakan. Lalu selanjutnya ada fungsi I/O. Nah, sebuah I/O dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Nah, sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Nah, pertukaran data antara I/O dan memori dalam kasus ini, CPU langsung memberikan otoritas ke modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori. Jadi tanpa ada menambah beban dari CPU ini aja. Nah, selama perpindahan seperti ini, model I/O mengeluarkan perintah baca, tulis atau read write ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Nah, operasi seperti ini dikenal dengan DMA atau Direct Memory Access. Kemudian kita melihat ada yang namanya struktur interkoneksi. Nah, komputer itu seperti yang tadi disampaikan terdiri dari CPU, memori, I/O. Nah, komponen bus atau lintas yang menghubungkan berbagai modul ini disebut dengan struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut. Yang pertama adalah memori ke CPU, CPU ke memori, I/O ke CPU, CPU ke I/O, dan I/O ke memori atau memori ke I/O. Jadi semuanya saling bisa menghubungkan ke tiga komponen utama itu ya. Nah, selanjutnya ada interkoneksi bus. Nah, bus yang tadi jadi materi utama kita, bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama. Bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka signal-signal akan bertumpah tindih. Nah, jadi harus hanya satu buah perangkat saja yang berhasil melakukan transmisi. Nah, struktur bus sendiri menghubungkan komponen utama sistem yang tadi ya, CPU, memori, I/O. Nah, itulah yang dinamakan dengan bus system. Nah, bus system itu biasanya terdiri dari 50 atau 100 saluran, 50 sampai 100 saluran terpisah. Klasifikasi bus. Untuk klasifikasi bus sendiri, saluran data itu memberikan lintasan bagi perpindahan data. Nah, yang kedua adalah saluran alamat. Ini untuk menandai sumber atau tujuan data. Dan terakhir adalah saluran kontrol. Ini untuk mengontrol akses ke saluran alamat maupun penggunaan data dari saluran alamat, sama ya kayak yang di atas. Ya memang ada tadi kita bahas namanya nih registernya sama ya, memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Kemudian elemen-elemen rancangan bus yang pertama adalah berdasarkan jenis, ada dedicate dan multiplex. Kalau dedicate artinya secara permanen diberi sebuah fungsi untuk subset fisik komponen-komponen komputer. Jadi hanya pada satu komponen saja gitu fungsi dari saluran bus ini dibentuk. Kemudian yang kedua adalah multiplex. Kalau multiplex jadi bisa bersama-sama untuk berbagai keperluan dan berbagai komponen. Nah, keuntungannya kalau dedicate throughput yang kecil karena ya hanya khusus dia saja yang menggunakan. Nah, sedangkan multiplex memerlukan saluran yang sedikit menghemat ruang dan biaya. Jadi nggak perlu banyak saluran karena kan satu saluran bisa digunakan oleh berbagai macam penggunaan atau keperluan. Nah, kerugiannya sendiri kalau dedicate meningkatkan ukuran dan biaya sistem karena salurannya kan hanya untuk satu komponen atau satu fungsi. Jadi ya perlu, kalau fungsinya banyak ya makin perlu banyak untuk salurannya. Sedangkan multiplex rangkaiannya lebih kompleks, jadi untuk segi kinerja itu perlu algoritma tersendiri lah gitu yang menjadi lebih kompleks. Kemudian dari metode ada namanya metode arbitrasi, yaitu ada tersentralisasi dan terdistribusi. Kalau tersentralisasi artinya perangkat hardware bertanggung jawab atas alokasi waktu. Kalau
terdistribusi terdistribusi itu tidak terdapat pengontrol sentral. Jadi setiap modul itu berjalan untuk akses kontrol logik masing-masing lah. Dan selanjutnya ada timing, waktu. Dalam timing itu ada dua hal. Yang pertama adalah sinkronisasi atau sinkronus. Jadi event pada bus ditentukan oleh waktu. Kemudian asinkronus. Nah, event pada bus ini ditentukan oleh event sebelumnya. Jadi urutan lah gitu. Selanjutnya ada lebar bus. Semakin lebar bus, maka semakin bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu itu. Namun, semakin lebar bus alamat, semakin besar yang lokasi yang dapat direferensi. Untuk jenis transfer datanya sendiri, yang tadi sedikit tadi di atas kita singgung ya, ada read, write, read modified write, read after write, dan block. Jadi kalau read hanya untuk membaca, kalau write bisa mengganti ya kan. Read modified write artinya dia membaca dan lalu bisa memodifikasi data. Read after write artinya setelah dituliskan datanya dia bisa dibaca. Dan block artinya terblok lah gitu. Kemudian ada namanya istilah bus PCI atau Variable Component Interconnect. Ini diawali pada tahun 1990. Merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan berbandwidth tinggi yang dapat berfungsi sebagai bus mesin atau bus berkecepatan tinggi. Kemudian mesin adalah bus berkecepatan tinggi yang sangat terintegrasi dengan sistem. Ada yang namanya Future Bus Plus. Nah, Future Bus Plus adalah standar bus asinkron yang berkinerja tinggi. Nah, syarat-syarat untuk Future Bus adalah tidak tergantung pada arsitektur, terus prosesor dan teknologi tertentu, kemudian memiliki protokol transfer asinkron dasar, lalu mengizinkan protokol tersinkronisasi pada sumber untuk kebutuhan Optean, dan tidak berdasarkan pada teknologi tercanggih. Ada banyak syarat-syarat di sini. Lalu perbedaannya apa antara PCI dan Future Bus? PCI ditunjukkan bagi implementasi murah yang membutuhkan bidang fisik secara minimal. Ini biasanya pada motherboard yang untuk komputer rumahan atau untuk ini ya. Nah, sedangkan Future Bus Plus dimaksud untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi dan fungsional yang luas dan memenuhi kebutuhan berbagai sistem yang berkinerja tinggi, terutama sistem-sistem yang mahal. Ini udah berkaitan dengan server dan sebagainya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Waktunya cukup panjang memang ya.